warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Bertemu lagi dengan Bu Eva untuk kembali belajar IPA. Kali ini kita akan belajar tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Tentu kalian bertanya-tanya, mengapa tanah itu harus kita pelajari? Apa sih pentingnya tanah? Apa sih peran tanah? Atau mungkin kalian pernah bertanya, mengapa ada pasir yang berwarna putih dan mengapa ada pasir yang berwarna hitam? Ya, itu nanti akan kita pelajari dan kalian akan mendapatkan jawabannya. Yang tidak kalah penting adalah apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian tanah demi keberlangsungan kehidupan. Baik, ikuti dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, kita akan langsung belajar tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan kalian bisa menjelaskan peran tanah, mengidentifikasi jenis-jenis tanah, menyelidiki sifat-sifat tanah, menganalisis proses pembentukan tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, menganalisis peran tumbuhan dan organisme terhadap struktur dan tekstur tanah, serta ketersediaan air dan mineral, mengidentifikasi tingkat kesuburan tanah berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia tanah, merumuskan ide untuk menentukan komposisi tanah yang baik bagi tumbuhan. Peran tanah. Ternyata tanah memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan. Di antaranya menjadi tempat hidup bagi berbagai organisme, termasuk bakteri dan jamur. Selain itu, tanah juga sebagai penunjang segala aktivitas manusia, misalnya untuk mendirikan bangunan, berolahraga, dan bercocok tanam. Tanah juga menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan manusia, seperti emas, perak, timah, dan logam lainnya. Selain itu, tanah juga bisa untuk membuat perabot rumah tangga. Tanah juga merupakan penyedia dan penyaring air bagi kehidupan. Baiklah, ternyata peran tanah sangat penting ya. Tekstur tanah. Tekstur tanah ditentukan oleh ukuran butiran utama tanah atau kombinasi dari ukuran butiran yang paling melimpah. Kita mengenal ada 3 jenis tanah, yaitu tanah liat, tanah pasir, dan tanah lempung. Di sekitar kita terdapat juga campuran dari ketiga jenis tanah di atas. Sifat-sifat tanah. Sifat-sifat tanah bisa dibedakan menjadi 2, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika bisa kita lihat dari ukuran butiran-butirannya, ukuran pori-porinya, daya serap, dan struktur kompaknya atau tidak. Sedangkan sifat kimia bisa kita lihat dari nilai pH dan dari kandungan mineral. Bagaimana dengan sifat fisik tanah liat, tanah pasir, dan tanah lempung? Ya, untuk tanah liat, ukuran butirannya sangat kecil, sedangkan tanah pasir ukuran butirannya relatif lebih besar, sehingga bila kita raba, tanah liat itu terasa lembut dan tanah pasir itu terasa kasar. Bagaimana dengan tanah lempung? Tanah lempung berada di antara tanah liat dan tanah pasir. Ukuran butirannya relatif lebih kecil dari pasir dan relatif lebih besar daripada tanah liat. Kemudian, dapatkah kalian menjelaskan bagaimana tekstur tanah yang diperlukan untuk menanam tanaman? Apakah tanah liat, tanah pasir, atau tanah lempung? Tekstur tanah untuk tanaman biasanya dibuat dari campuran berbagai jenis tanah. Mengapa? Karena agar bisa saling melengkapi. Masing-masing tanah memiliki kelebihan. Misalnya untuk tanah liat menyimpan air dengan baik, sedangkan tanah pasir memiliki rongga udara yang lebih besar, sehingga bisa membuat tanah menjadi gembur. Kemudian tanah lempung juga merupakan media tanam yang baik karena sifat-sifatnya yang sangat mendukung untuk pertumbuhan tanaman, sehingga untuk media tanam sebaiknya merupakan campuran. Selain itu, biasanya juga ditambahkan dengan pupuk supaya memperkaya kandungan mineral di dalam tanah. Proses pembentukan tanah. Dari mana sih asalnya tanah? Pada awalnya, tanah berasal dari batuan. Setelah mengalami berbagai proses, batuan bisa menjadi tanah. Faktor-faktor yang membuat batuan bisa menjadi tanah, di antaranya adalah faktor mikroorganisme,
faktor alam antara lain iklim, sinar matahari dan curah hujan, serta faktor lainnya yaitu tipe batuan, topografi, relief daerah, dan usia batuan. Lapisan-lapisan tanah. Ternyata tanah terdiri dari 4 lapisan. Lapisan yang paling atas terdiri dari campuran pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, serta ada organisme dan ada zat organik lainnya. Lapisan yang kedua, lapisan B, terdiri dari zat organik akan tetapi jumlahnya lebih sedikit. Lapisan C berisi batuan yang merupakan penyedia material bagi lapisan yang paling atas, sedangkan yang D merupakan bebatuan yang sangat padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Ini yang membuat proses penambangan memerlukan alat yang khusus karena bebatuan yang padat ini sulit untuk ditembus. Komponen tanah. Ada apa sih sebenarnya di dalam tanah? Di dalam tanah ternyata ada batuan, udara, humus, air, dan komponen organik serta mineral. Komponen-komponen tanah ini juga menentukan sifat-sifat dari tanah. Baik, kalian mungkin mengenal bahwa pasir itu hanya berwarna hitam ya, kan tetapi ternyata pasir ada yang berwarna hijau loh, karena di dalamnya mengandung material mineral berupa zat olivin. Ada juga pasir berwarna putih karena mengandung zat kapur. Ada juga pasir berwarna pink, yang warna pinknya ini berasal dari serpihan kerang yang tergerus ombak dan bercampur dengan zat kapur. Bagus ya? Kemudian yang ini juga tidak kalah indah, pasir ini berwarna ungu karena ternyata di dalamnya mengandung mineral yang disebut mangan. Peran organisme. Mungkin kalian pernah mendengar bahwa cacing dapat menyuburkan tanah. Selain cacing, di dalam tanah ada bakteri, ada kutu, ada rayap, ada jamur, dan sebagainya. Mereka berperan sebagai dekomposer, pereaksi kimia dalam tanah, pengurai polutan, pencegah penyakit tanah, dan memberi tekstur tanah. Mengapa mereka bisa memberi tekstur pada tanah? Karena organisme ini bisa mengeluarkan zat-zat yang akan mempengaruhi sifat tanah, atau mereka melakukan pergerakan yang membuat di dalam tanah itu ada pori-pori. Nah, ini akan mempengaruhi tekstur dari tanah itu sendiri. Kelola sampah untuk tanah. Apa kaitan antara sampah dengan organisme tadi yang saya tampilkan? Ternyata organisme tadi tidak mau jika ada sampah anorganik. Mereka tidak mau menguraikan sampah anorganik. Sehingga jika sampah anorganik dibiarkan menumpuk, maka akan menyebabkan pencemaran bagi tanah. Oleh karena itu, pilah-pilah sampahmu sebelum dibuang ya. Pisahkan antara sampah anorganik dan sampah organik. Untuk sampah anorganik bisa kita manfaatkan dengan cara berkreasi sehingga mereka memiliki fungsi yang lain. Contohnya, botol bekas air mineral bisa dimanfaatkan untuk pot bunga atau vas bunga, sedangkan bungkus kopi bisa dibuat menjadi tas seperti ini. Ternyata bisa juga ya, bagus juga dan tentu saja bermanfaat. Baik, perhatikan saya menampilkan sebuah poster di sini. Ada yang menarik dari poster itu. Apa yang menarik? Ada tulisan di sana, gerakan tanam dan rawat tanaman. Sekarang atau 20 tahun yang lalu, mengapa menanam pohon begitu penting untuk tanah? Baik, saya akan mengenalkan vetiver yang merupakan tanaman yang bisa mencegah longsor. Vetivera zizanioides atau Andropogon murica ini memiliki bentuk rumpun dengan akar yang rimbun. Hal menarik lainnya dari vetiver adalah yaitu daya tahannya terhadap logam berat itu cukup baik. Kemudian dia juga bertahan dari salinitas, bahkan mampu tumbuh pada lingkungan ber-pH 3 sampai 11,5. Ketinggiannya bisa mencapai 0,5 hingga 1,5 meter dan mampu tumbuh lurus ke dalam tanah. Mampu menembus ke dalam tanah hingga 2-4 meter dan mengikat partikel-partikel tanah. Wah, cukup kuat ya, sehingga ia mampu menahan aliran air permukaan
sehingga permukaan tanah yang ditanami vetiver akan terlindungi dari gempuran air hujan yang deras. Vetiver adalah pilihan terbaik untuk ditanam di lahan bekas hutan yang digunduli karena tidak direboisasi. Dari paparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata tumbuhan juga memiliki peran yang sangat penting bagi tanah. Akar tumbuhan dapat membantu menyatukan tanah dan mengokohkan tanah sehingga tidak mudah longsor. Akar tumbuhan dapat mengurangi erosi, banjir, dan longsor. Dapat membantu menjaga persediaan air di dalam tanah, dapat membantu proses pelabukan batuan sehingga dapat menambah jumlah tanah. Selain itu, tumbuhan juga bisa menyuburkan tanah sehingga tanah menjadi kaya nutrisi. Tingkat kesuburan tanah. Bagaimana cara mengetahui tingkat kesuburan tanah? Kita bisa melihat dari tebal tipisnya lapisan humus. Jika lapisan humusnya tebal, maka tanah itu berarti merupakan tanah yang subur. Kemudian pH-nya antara 6-8. Biota tanahnya tinggi, vegetasinya tinggi, dan teksturnya lebih banyak lempung sehingga tidak mudah lapuk. Itulah ciri-ciri dari tanah yang subur. Untuk mendeteksi keadaan tanah, kita bisa menggunakan alat seperti ini yang disebut three-way meter. Alat ini digunakan untuk mengukur pH, kelembaban tanah, dan intensitas cahaya. Biasanya ini digunakan dalam dunia pertanian. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini ya? Ini adalah gambar terasering. Ya, tanah di lereng gunung seperti ini yang berada dalam kemiringan yang cukup curam, itu lebih baik akan lebih baik jika dibentuk menjadi terasering. Mengapa terasering sangat baik? Pembuatan terasering itu bisa memperkecil kemiringan sehingga bisa mengurangi kecepatan aliran air di permukaan dan mengurangi erosi, longsor, dan tentu saja menambah penyerapan air. Dan ini merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga tanah. Selain pembuatan terasering, kita juga bisa dengan cara mengurangi penggunaan pupuk kimia. Pergiliran tanaman pada pertanian monokultur juga perlu diperhatikan, karena penanaman tanaman dalam satu jenis itu bisa juga menurunkan kualitas tanah. Selain itu, kita bisa juga melakukan daur ulang sampah yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Selain itu, kita juga bisa menanam pohon sebanyak mungkin di lahan yang ada, memilah-milah sampah, dan mengolah limbah sebelum dibuang. Nah, sebagai refleksi sikap dalam kehidupan sehari-hari, cobalah isi tabel berikut ini. Isilah dengan tanda centang jika sudah dilaksanakan. Menanam dan merawat pohon, sudah atau belum? Memilah sampah, sudahkah? Mendaur ulang sampah, sudahkah? Mengurangi penggunaan sampah, sudahkah? Mengurangi pupuk kimia, sudah atau belum? Jika sudah, berarti kalian termasuk orang-orang yang memperhatikan kelestarian tanah. Bagi yang belum, yuk mulai dari sekarang. Demikianlah paparan tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Semoga bermanfaat. Hai, bagaimana? Setelah mengikuti penjelasan tadi, apakah pertanyaan saya di awal sudah terjawab? Ya, tanah ternyata memegang peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kalian, ayo kita melestarikan tanah kita bersama. Dengan cara yang paling mudah nih, dengan menanam pohon sebanyak-banyaknya, memilah-milah sampah, mengurangi sampah organik, dan jangan buang sampah sembarangan. Baik, berarti perjumpaan kita hari ini sudah cukup. Saya akhiri dulu, sampai ketemu lagi di materi yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.